Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Ham, cahaya gelap menerobos udara, dan jumlah mereka itu penuh sesak. Cahaya itu seperti sekelompok bintang jatuh, yeseng berwarna hijau gelap. Saat mereka dengan cepat terbang, mereka mengeluarkan suara tangisan aneh. Ternyata mereka bukan kunang-kunang, dan mereka hanya sekelompok monster hijau gelap. Mereka memiliki penampilan seperti nyamuk, dan terbang di udara dengan sepasang sayap. Tubuh mereka setinggi seseorang, dan mereka memiliki sepasang mata merah. Seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya gelap, dan mereka sangat mengerikan. Setiap monster itu memiliki kekuatan, karena mereka dapat dibandingkan dengan para ahli dari manusia. Segera, beberapa puluh ribu monster itu berkumpul bersama. Kekuatan itu cukup menakutkan, dan itu hanya seperti tentara yang dibentuk oleh para ahli ranah asal saat mereka menuju ke arah Chu Feng. Cepat lari! Si ratu berteriak kaget, saat dia meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng untuk meningkatkan kultivasinya. Chu Feng tidak berani lambat dengan cara apapun, saat dia bekerja dengan kekuatan asal di tubuhnya. Menggunakan teknik Sky Imperialnya, dan dengan cepat mulai melarikan diri. Tetapi tepat pada saat itu, cahaya yang mempesona dilepaskan di bawah kaki Chu Feng. Simbol anti-iblis yang terukir di dinding memancarkan cahaya berwarna merah, dan langsung membanjiri gua di daerah itu. Puff. Pada saat yang sama, cahaya hijau gelap itu sudah bergegas ke area berwarna merah. Tapi ketika mereka masuk, mereka semua meledak. Tidak ada yang tersisa dari mereka, dan mereka benar-benar menghilang. Simbol anti-iblis ini kuat sekali, ucap Chu Feng yang tertegun di dalam hatinya. Jika bukan karena penghalang oleh simbol anti-iblis, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Jangan berhenti, teruslah berlari. Di saat Chu Feng berhenti bergerak untuk menonton, si ratu berteriak sekali lagi. Gemuruh. Baru saat itulah Chu Feng menemukan di saat dia sedang terpana, di tengah danau, gelombang yang besar sudah terangkat. Gelombang itu setinggi beberapa puluh kaki, dan itu seperti binatang buas yang buas ketika melonjak ke arahnya. Yang paling penting adalah, bahwa dalam gelombang biru tua itu ada dua sinar cahaya hijau gelap yang keluar. Ternyata itu adalah sepasang mata yang sangat besar. Karena begitu besarnya, sehingga mata itu tak bisa dilukiskan. Hanya dengan pandangan sekilas saja, mata itu membuat tubuh Chu Feng bergetar keras. Sedikit ketakutan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Itu tidak ada tekanan, dan juga tidak ada pencegahan. Tatapan itu cukup untuk membuat orang yang mendengar anginnya saja, itu mulai kehilangan keberaniannya. Tanpa banyak berpikir lagi, Chu Feng sudah tahu apa itu. Kemungkinan besar itu adalah roh jahat yang dibicarakan si ratu. Hal yang membuat Chu Feng tidak berani untuk terus berpikir adalah, jika sepasang mata sudah sebesar itu, maka seberapa besar tubuhnya? Merasakan ada sesuatu yang salah, Chu Feng mulai berlari untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Namun, kecepatan teknik langit kekaisarannya sudah bisa dikatakan menakutkan, namun teknik itu bahkan tidak bisa menyamai kecepatan gelombangnya saja. Gelombang besar yang mencapai langit itu bergemuruh, dan itu sudah bergegas ke daerah simbol anti-iblis yang dibanjiri cahaya merah. Namun karena kekuatannya terlalu kuat, dan bahkan jika kecepatan dan ukurannya tidak sama, itu secara proporsional akan terus memaksa ke arah Chu Feng. Apa yang terjadi? Apakah simbol anti-iblis ini gagal? Pikir Chu Feng yang sedikit takut, ketika simbol anti-iblis tidak menghalangi gelombang besar itu. Jika roh jahat itu menyusul, dia akan mati tanpa keraguan. Gelombang itu bukanlah roh jahat, jadi bagaimana bisa simbol anti-iblis memblokirnya? Jangan khawatir, roh jahat tidak akan berani mendekati simbol anti-iblis ini. Kamu akan baik-baik saja, selama kamu tidak tersapu oleh ombak danau itu, ucap si ratu mengingatkan. Tepat pada saat itu,
gelombang besar sudah mendekat. Terjangan air yang besar, itu sudah dengan keras menghantam Chu Feng. "Jangan memandang rendah aku," teriak Chu Feng yang sudah tidak bisa menghindari ombak besar itu. Melihat bahwa ia akan tenggelam oleh air, Chu Feng mulai mengayuhkan kakinya untuk melawan gelombang, dan benar-benar maju ke depan meminjam kekuatan gelombang besar tersebut. Krisis gelombang air ini akhirnya telah terselesaikan. Wah, pada saat itu, Chu Feng bisa mendengar raungan mengerikan yang dikirim. Untungnya, suara memekakkan telinga itu terdengar cukup jauh. Mungkin kalau diteriakkan di dekatnya, Chu Feng merasa bahwa dia akan tersentak sampai mati hanya dengan raungan itu. Itu terlalu mengerikan. Jadi seperti itu roh jahat, pikir Chu Feng. Karena roh jahat tidak berani memasuki area simbol anti-iblis, gelombang air pasang yang muncul mulai perlahan-lahan menghilang. Melihat ombak yang menghilang, Chu Feng akhirnya menarik napas lega. Roh jahat itu terlalu meneror. Jika dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh si ratu dan meninggalkan daerah simbol anti-iblis, dia pasti akan terbunuh, dan sumber energinya bahkan akan diserap. Maka Chu Feng akan mati dengan saksama. Sebenarnya roh jahat itu tidak menakutkan, hanya saja, kamulah yang terlalu lemah. Perhatikan baik-baik. Ombak barusan melonjak sedikit, dan beberapa tulang yang ada di danau itu mungkin terlempar ke sini. Mungkin itu berisikan beberapa hal yang kamu inginkan, ucap si ratu mengingatkan. Mungkin kamu benar, ucap Chu Feng sambil menginjak bebatuan gua yang basah, dan meminjam cahaya dari World Spirit Compass. Setelah beberapa pencarian, Chu Feng terlihat senang. Memang benar seperti apa yang dikatakan oleh ratu, di bawah gelombang ombak itu, ternyata banyak tulang yang masuk ke dalam gua. Bukan hanya tulang saja, bahkan ada manik-manik spiritual juga. Tepat di depan matanya, ada beberapa manik-manik spiritual yang tersebar di mana-mana. Di dalam air yang tipis, itu memancarkan sinar berkilau. Kekuatan gelombang tadi sangat besar, dan kamu dapat menemukan beberapa biji spiritual tepat di depan mata kamu. Jika kamu mencari dengan lebih detail, mungkin kamu bisa menemukan lebih banyak manik-manik spiritual. Kamu bahkan dapat menemukan manik-manik asal, sehingga kamu lebih baik melihat secara menyeluruh. Ucap si ratu yang juga terlihat senang untuk Chu Feng. Meskipun manik-manik spiritual tidak berguna baginya, tapi mereka berguna untuk Chu Feng. Saat ini di makam jahat, dia sudah mendapat untung yang besar, sehingga secara alami dia tidak ingin Chu Feng kembali dengan tangan kosong. Chu Feng tidak ragu, dan dia mulai mencari secara detail di area itu. Setelah sekitar 4 jam pencarian, Chu Feng menemukan lebih dari 3.000 manik-manik spiritual, dan 7 manik-manik asal. 1 manik-manik asal, ini setara dengan 1.000 manik-manik spiritual. Yang berarti bahwa, Chu Feng mendapatkan lebih dari 10.000 manik-manik spiritual. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama di majelis keunggulan baru, dan mendapatkan 5.000 manik-manik spiritual lagi, Chu Feng dengan mudah bisa memasuki ranah asal. Panen itu tidak bisa dikatakan tidak berlimpah. Setidaknya, itu adalah perjalanan yang berharga. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melanjutkan, Chu Feng mulai kembali ke tempat dia mulai. Ketika dia keluar dari gua yang gelap, dia dengan heran menemukan bahwa hari sudah siang, karena matahari yang cerah tergantung tinggi di langit. Mengutuk, ini tidak baik. Aku tidak akan melewatkan waktu majelis keunggulan baru ini, ucap Chu Feng dan terdiam. Ketika dia berada di makam jahat, dia agak terlalu berhati-hati, dan dia juga lupa tentang batasan waktu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, dia tinggal di makam jahat untuk waktu yang lama. Waktu 1 hari telah berlalu. Dan jika dia tidak terburu-buru, dia mungkin kehilangan majelis keunggulan baru. Meskipun Chu Feng sudah mendapatkan lebih dari 10.000 manik-manik spiritual di makam jahat, baginya yang sangat membutuhkan sumber daya kultivasi, ia juga perlu mendapatkan 5.000 manik-manik hadiah dari majelis keunggulan baru. Berpikir sampai ke titik itu, Chu Feng dengan cepat membubarkan formasi roh.
Setelah melakukan itu, lubang hitam menuju makam jahat menghilang, dan segera digantikan oleh rumput yang hijau. Orang normal tidak bisa melihat pohon-pohon hitam ini. Setelah melakukan semua itu, Chu Feng berlari untuk hidupnya menuju kota burung Vermilion. Pada kenyataannya, majelis keunggulan baru benar-benar memasuki tahap akhir. Di dalam alun-alun kota burung Vermilion, semua murid yang sangat baik yang berpartisipasi dalam majelis keunggulan baru, mereka semua mulai membawa rampasan mereka saat kembali. Di dalam alun-alun ada 5 tahap pertempuran, dan mereka ditetapkan untuk memilih pemenangnya. Di luar alun-alun, orang-orang sudah seperti lautan. Bahkan orang-orang terkenal di Vermilion Bird City juga datang, dan mereka ingin melihat tindakan seperti apa yang akan dilakukan orang-orang dari semua kota. Apa yang terjadi? Mengapa Chu Feng masih belum kembali? Gumam Su Mei. Di area tertentu di alun-alun, Su Mei mengerutkan keningnya. Matanya menyapu kemana-mana, itu ketika dia mencoba menemukan Chu Feng. Kamu jangan khawatir. Dengan kultivasinya, selama dia tidak memasuki area itu, dia tidak akan memiliki masalah di dalam hutan tanduk hantu. Aku yakin dia agak terlalu serakah, dan untuk pencapaian yang lebih baik, dia masih harus berburu Ghost Horn Beast, balas Surou. Surou berdiri di sebelah Su Mei sambil mengenakan rok putih. Dia berdiri dengan elegan, dan setiap kerutan atau senyuman di wajahnya, itu bisa mengaitkan jiwa seseorang. Dia sangat menarik. Kemanapun kedua adik kakak ini pergi, mereka akan menjadi titik fokus mata semua orang. Mereka akan menggerakkan hati laki-laki, dan menyebabkan kecemburuan bagi perempuan. Saudari Surou, Mei lama sekali tidak bertemu. Ucap seseorang. Suara yang sangat menarik terdengar, dan seorang pria muda yang sangat tampan dan cantik berjalan mendekat. Dia memegang kipas di tangannya, dan melambai di depan dadanya. Dia benar-benar bisa dikatakan tampan, dan juga anggun. Perempuan yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian melirik ke samping, lalu menangis dengan kaget. Alasan mengapa dia memiliki begitu banyak perhatian bukan hanya karena dia tampan, bahkan pakaiannya yang dia kenakan adalah pakaian untuk murid inti Sekte Lingyun. Dia juga seorang murid sekolah nomor 1 di Provinsi Azure, yaitu Sekte Lingyun. Kultivasinya juga sudah memasuki level 8 dari ranah asal. Oh, ternyata Sangguan ya. Apakah kamu juga kembali untuk majelis keunggulan baru? Balas Surou. Setelah melihat orang itu, mata Surou menyipit saat dia dengan sopan tersenyum kepadanya. Keluarga Sangguan cukup penting di kota burung Vermilion. Meskipun Vermilion Bird City saat ini dikendalikan oleh keluarga Su, kekuatan keluarga Sangguan tidak terlalu lemah dari keluarga Su. Sangguan ya ini adalah wakil dari generasi muda keluarga Sangguan, dan dia adalah penerus keluarga Sangguan yang disetujui secara diam-diam. Apa yang begitu menarik dari majelis keunggulan baru ini? Itu hanya sekelompok kantong anggur, dan kantong makanan yang dipilih dari kota-kota kelas 2. Jika orang-orang yang berkemampuan dari Vermilion Bird City bergabung, belum lagi dengan 10 besar, orang-orang dari kota kelas 2 bahkan tidak bisa masuk 100 besar. Semua tempat pasti akan diambil oleh orang-orang dari Vermilion Bird City, balas Sangguan ya sambil mengayunkan kipas lipatnya, dan dia punya banyak kesombongan. Ini adalah majelis keunggulan baru. Kamu sudah berusia 19 tahun sekarang, jadi bahkan jika mereka membiarkanmu bergabung, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat. Balas Su Mei sambil meliriknya dengan jelas, dan tampaknya dia tidak menyukai Sangguan ya ini. Mendengar kata-kata Su Mei, bukan hanya Sangguan ya tidak marah, tapi dia bahkan tersenyum samar. Mei bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata itu kepada calon suami kamu? Ucap Sanggan ya. Kamu bahkan bukan tunangan aku. Aku tidak pernah mengakui pernikahan ini, sehingga kamu lebih memperhatikan bagaimana kamu berbicara. Jangan panggil aku Mei Aku tidak suka, dan bahkan aku merasa jijik, balas Su Mei dengan sengit memelototinya, lalu dengan cepat berjalan pergi, seolah-olah tidak mau berdiri dengan orang itu.
Saudari Surou, Mei Er terlalu ganas. Namun, karena dia adalah tunangan aku tidak keberatan dia berbicara kepada aku seperti itu. Tapi, itu hanya membuat orang lain melihat kita sebagai lelucon, ucap Sang Guanya. Sang Guanya memiliki ekspresi diperlakukan salah, itu ketika dia mengeluh tentang kesulitannya kepada Surou. Oh, setelah mendengar kata-katanya, Surou pertama-tama tersenyum dengan menawan, lalu dia berkata, "Karena kamu tahu bahwa dia memiliki sifat agresif, jangan katakan hal itu padanya lagi. Karena bagaimanapun juga dia masih muda, dan emosinya cukup normal. Kamu harus sedikit memaafkannya. Meskipun kalian berdua sudah memiliki pernikahan yang diatur, kamu harus merawatnya dengan lebih tulus. Atau mungkin, bahkan jika kamu mendapatkan tubuhnya, kamu tidak bisa mendapatkan hatinya. Jika hal itu terjadi, maka itu tidak akan baik untuk kamu dan dia. Sebagai seorang kakak perempuan, meskipun aku tidak akan mengkhianati kemauan ayahku, aku tidak akan membiarkan Mei kecil menikahi orang yang tidak dia cintai. Jadi, bahkan jika kamu memiliki pernikahan yang sudah diatur, kamu membutuhkannya untuk dengan tulus mencintaimu. Atau bahkan jika itu adalah aku tidak akan setuju dengan pernikahan itu," balas Surou. Setelah mengatakan itu, Surou mengejar Su Mei. Senyum di mulut Sang Guanya langsung menarik, dan tatapan dingin muncul di matanya. Lalu, dia dengan dingin berkata, "Mereka yang ingin aku miliki, maka aku akan miliki. Tidak ada yang bisa berpikiran untuk menghentikan aku," pikir Sang Guanya. Tepat pada saat itu, hampir semua peserta majelis keunggulan baru sudah kembali. Tuan rumah New Excellence Assembly memilih 10 orang teratas, yang memburu paling banyak Ghost Hornbeast. Mereka semua adalah murid sekte kelas 1, dan mereka semua adalah murid inti. Wan Wenpeng dari Kota Emas Ungu berada di peringkat ke-10, sedangkan murid sekte Ling Yun, Chen Wanxi, berada di peringkat kedua. Adapun yang pertama, itu adalah seorang pemuda yang datang dari Wind Cloud City. Wind Cloud City bisa dikatakan sebagai kota terkuat, itu jika dibandingkan dengan kota kelas 2 lainnya. Wind Cloud City akan mendapatkan peringkat 1 di majelis keunggulan baru di setiap tahunnya. Pria muda yang mewakili Wind Cloud City itu, dia juga cukup mengesankan. Dia juga seorang murid dari sekte Ling Yun, dan kultivasinya juga berada di tingkat 2 dari ranah asal, dan itu sama dengan Chen Wanxi. Namun, suasana yang dia berikan benar-benar berbeda. Meskipun tidak ada yang bisa mengatakan apa yang tidak benar, perasaan umumnya adalah bahwa, ia tampaknya lebih kuat dari Chen Wanxi. Itu karena dalam perburuan binatang tanduk hantu, meskipun Chen Wanxi membunuh 203 binatang, pemuda itu telah membunuh 415 binatang. Dan itu hampir 2 kali lipat dari yang dimiliki Chen Wanxi. Sudah hampir waktunya. Semuanya, tolong naik ke atas panggung. Tuan rumah angkat berbicara. Tunggu sebentar, ucap Su Mei. Tapi tepat pada saat itu, Su Mei berjalan mendekat. "Nyonya ketiga, ada apa?" tanya tuan rumah itu yang sangat menghormati Su Mei. "Masih ada satu orang lagi yang tidak menyerahkan mangsanya. Bagaimana bisa dimulai dengan cara seperti ini?" balas Su Mei sambil memiliki sikap yang sangat tidak senang. "Apakah masih ada orang lain?" tanya tuan rumah sambil mengarahkan pandangannya ke penjaga yang menghitung prestasi. Melihat itu, penjaga dengan cepat membuka buku di tangannya. Setelah melihatnya secara rinci, dia berkata dengan keras, "Memang benar, masih ada satu orang lagi yang tidak menyerahkan hasil mereka," jawab si penjaga. "Siapa dia?" tuan rumah bertanya. "Chu Feng, dari Kota Emas Ungu, murid inti dari sekte kelas 2, Sekolah Azure Dragon. Dan dia memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah spirit." Penjaga itu berkata dengan keras. Ketika kata-kata itu keluar, keributan muncul di luar dan di dalam alun-alun. Bukan hanya menjadi murid dari sekte kelas 2, bahkan dia hanya berada di tingkat ke-8 dari ranah
Dia hanya memiliki kultivasi, dan status terburuk dalam diri setiap orang yang berpartisipasi. Semua orang merasa bahwa, sepertinya tidak perlu menunggu orang seperti itu. Nyonya ketiga, bahkan jika orang itu menyerahkan hasil mereka, aku takut dia tidak bisa masuk 10 besar. Aku melihat bahwa kita tidak perlu menunggukan, tanya si tuan rumah. Melihat reaksi orang-orang, tuan rumah berada dalam posisi yang sulit. Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa masuk 10 besar? Tanya Sumei sambil mengerutkan bibirnya, dan sikapnya menjadi lebih ganas. Ini, wajah tuan rumah berubah pucat, dan dia menjadi sangat terdiam. Dia benar-benar tidak berani menyinggung nyonya ketiga itu. Ayo ikuti saja aturannya. Karena waktu belum habis, lebih baik kita tunggu dulu. Jika waktunya habis dan dia masih belum datang, maka belum terlambat untuk memulai, ucap Surou sambil berjalan mendekat. Terserah kamu saja nyonya kedua. Melihat itu, pembawa acara pun mengangguk. Dibandingkan dengan kebiadaban dan kerusuhan Sumei, Surou memiliki gengsi yang tinggi di kota burung Vermilion. Meskipun hanya menunggu, orang-orang di dalam dan di luar alun-alun merasa tidak puas. Mereka merasa bahwa tidak perlu menunggu orang seperti itu. Namun, melihat bahwa waktunya hampir habis, mereka masih memilih untuk menunggu. Adapun 10 orang yang menduduki peringkat 10 besar, mereka bahkan terlihat lebih santai dan nyaman. Hati mereka terfokus satu sama lain, dan mereka bahkan tidak menaruh Chu Feng di mata mereka. Mereka merasa itu sia-sia untuk menunggu Chu Feng. Maaf semuanya, aku terlambat, ucap Chu Feng. Ketika kerumunan itu mendidih tak tertahankan, sesosok kurus dan kecil keluar dari kerumunan, dan kemudian memasuki tengah alun-alun. Chu Feng akhirnya tiba, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.